Dan sekarang orang-orang, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang katanya kuat mazhab Syafi'inya, ketika disampaikan hadis Nabi mereka tolak dengan pendapat dengan dalil apa? Ada ulama yang membolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Aswaja, jadi di antara syarat untuk menjadi jamaah Wahabi itu akalnya harus kurang sehat atau hilang sama sekali. Sudah beberapa kali saya membongkar kebohongan ustadz-ustadz mereka. Saya bongkar bahwa ini bohong, saya bongkar bahwa ini dusta, ini pengkhianatan ilmiah. Bahkan ketika terakhir konten yang barusan saya itu upload adalah pernyataan dari salah seorang ustadz yang bernama Badrus Salam LC. Dia menjelaskan bahwa haram hukumnya orang yang sudah selesai menjamak sholat maghrib dan isya jamak takdim ini ya. Kemudian dia masih di masjid, kemudian adzan, Allahu Akbar, adzan isya. Dia kalau tidak sholat ikut berjamaah maka ini hukumnya adalah haram. Nah ini komentarnya orang Wahabi ini. Saya dituduh memfitnah, saya dituduh mengada-mengada, saya dituduh memotong-motong video. Ya emang videonya dipotong, diambil poinnya saja. Kalau Anda memang punya bukti bahwa video yang saya potong tidak sesuai dengan apa yang dimaksud, artinya saya merubah substansinya, yang komentar tolong tunjukkan. Bukan saya yang harus menunjukkan buktinya. Anda yang tidak sepaham dengan saya memahami video itu bahwa dia, Badrus Salam LC, mengharamkan orang yang tidak sholat berjamaah. Mengharamkan orang yang tidak sholat berjamaah walaupun dia sudah sholat, yakni jamak takdim. Ketika adzan dia tidak sholat berjamaah maka hukumnya haram kalau masih di masjid itu. Nah ini saya bilang ini tidak ada dasarnya, ini mengada-ngada. Katanya saya memfitnah, katanya potong-potong video. Kalau cuman ngomong doang seperti itu namanya gimana ya? Itu tak recehan, debatnya anak kecil. Jadi kalau Anda tidak sepakat dengan saya katakanlah menuduh, memfitnah atau memotong-motong, memanipulasi video Badrus Salam LC untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa perkataan saya, video saya, potongan video saya itu adalah memfitnah Badrus Salam LC. Anda harus datangkan video utuhnya, Mas Bro. Dua orang bocil Wahabi ini selalu komen di konten saya. Tapi sayang komennya tidak ada yang nyambung. Ketika saya membongkar ini ustadz ini berbohong atas nama Imam Syafi'i, dia hanya ngoceh, tidak karuan, fitnah, adu domba, macam-macam lah. Ini menampakkan semakin dia banyak komen, makanya saya biarkan. Semakin banyak komen maka kita akan semakin tahu seperti apa otak mereka. Sebenarnya akal sehatnya sudah hilang. Kalau dia memang mau membantah ustadznya, datangkan referensinya, datangkan pembandingnya bahwa apa yang saya sampaikan salah. Berarti mereka itu tak ubahnya kumpulan minal juhala minal ghanaim. Termasuk ghanam-ghanam mereka atau kamasali khimarin mereka itu. Semakin banyak komen menampakkan bahwa mereka itu minal juhala atau minal khimar. Saya sudah mencoba membalas komen mereka bahwa datangkan bukti pembandingnya. Atau kalau mereka menuduh saya itu berbohong, saya mengada-ngada, silakan datangkan pembandingnya. Atau mengatakan saya memfitnah ustadz mereka, silakan datang referensinya. Datangkan referensinya bahwa apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadzmu itu benar. Sampai sekarang mereka masih seperti minal ghanaim atau kal khimar. Jadi fix sudah bahwa akal sehat mereka sudah benar-benar hilang. Hanya taklid buta terhadap ustadz-ustadz mereka. Mulut mereka doang Quran dan hadis, tapi sebenarnya rujukan mereka yang mereka dewakan adalah ustadz-ustadz mereka. Sebodoh apapun ustadz mereka, asalkan gelarnya LCMA apalagi doktor, walaupun salah bagaimanapun, berbohong bagaimanapun, dusta bagaimanapun, mereka dianggap sebagai orang-orang yang top, yang tidak pernah salah, yang tidak pernah berbohong, karena mereka sebenarnya adalah kamasali khimarin atau minal ghanaim. Nah ini contohnya ya.
video di awal itu adalah doktrin dari ustadz-ustadz mereka. Mereka menyebut mazhab Syafi'i yang kokoh, katanya bermazhab Syafi'i. Ketika dibawakan hadis Nabi seperti ini, maka mereka akan menolak dengan pendapat ulama. Saya ini ya, tampak kalau orang awam yang mendengarkan ceramah ini, maka mereka akan manggut-manggut. Artinya orang awam yang memang akalnya sudah hilang, akal sehatnya sudah hilang, akan manggut-manggut saja. Begini Mas Bro dan orang-orang Wahabiyah. Apakah ada ulama yang menyelisihi sunnah Nabi? Apakah ada ulama yang mau menentang pernyataan Nabi? Ambil satu contoh. Ketika ustadz-ustadz mereka sering menyalahkan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Astaghfirullahaladzim ketika selesai sholat. Katanya karena yang diajarkan oleh Nabi itu Bismillah saja atau Astagfirullah saja, maka membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mau makan dan membaca Astaghfirullahaladzim ketika selesai sholat, maka ini hukumnya adalah bid'ah atau tidak tepat. Bid'ah atau tidak tepat. Karena yang dicontohkan Nabi hadisnya yang sahih itu Bismillah saja. Kalau kemudian disampaikan bahwa ada ulama yang memperbolehkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sekalipun ulamanya sendiri, maka akan ditolak. Karena dasarnya adalah siapapun perkataan ulama, kalau menyelisihi Nabi, maka harus ditolak. Emang ulama mau menyelisihi Nabi? Begini ya Mas Bro, kalau kaidahnya Wahabi diterapkan, maka ulama semuanya dari awal sampai akhir ini kebanyakan yang masuk neraka. Imam Ahmad bin Hambal itu memperbolehkan ihda'us sawab. Imam Syafi'i dan Syafi'iyahnya memperbolehkan mengirimkan Fatihah, mengirimkan amal soleh terhadap orang yang meninggal dunia. Berarti Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i dan Syafi'iyah lainnya akan masuk dalam neraka karena mereka mengamalkan bid'ah. Kunut yang mereka sering bid'ahkan, Imam Syafi'i dan Imam Malik menganjurkan untuk berkunut. Berarti mereka kedua imam ulama salaf ini menganjurkan bid'ah, mengerjakan bid'ah, calon neraka mereka itu. Semuanya nanti banyak ulama-ulama salaf sekalipun ini yang menyelisihi Nabi versi Wahabi dan diancam semuanya dengan neraka karena menyelisihi Nabi. Kita ambil contoh ini ya. Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah, ulama mereka sendiri ternyata memperbolehkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, bahkan menganggap ini yang baik, ini yang paling sempurna. Lihat orang Wahabi ini pernyataan Ibnu Taimiyah. Wa idza qala indal akli Bismillahirrahmanirrahim kana hasanan fa innahu akmalu. Jika ada orang yang mau makan kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka itu baik karena itu yang lebih sempurna. Nantinya orang Wahabi akan mengatakan kami mengikuti ulama. Kami tidak mengikuti ulama tapi mengikuti Nabi. Kalau begitu Ibnu Taimiyah ahli bid'ah dong. Karena Ibnu Taimiyah menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Nabi. Katanya samillah saja. Tapi kembali lagi ke pembahasan bahwa syarat untuk menjadi jamaah Wahabi akal sehatnya harus hilang lenyap total.